Mengapa kemudian cara dalam pengelolaan di banyak bidang masih nampak feodalnya, dengan 1000 praktik bantuan untuk mempertontonkan keberpihakannya pada rakyat, yang itu tidak esensi dan substansi dalam tata kelolanya. Seolah-olah tercipta budaya keberpihakan yang sudah sesuai menurut hukum apapun. Nih, kamu tak kasih, tapi kamu ikut aku ya, apapun yang terjadi. Nah, cara-cara yang tidak mendidik seperti itu yang menjadikan mental tidak sehat dan akal juga menjadi tidak waras. Padahal tanpa bergaining seperti itu, hal tersebut sudah menjadi hak setiap warga negara. Dan masih banyak kasus lagi yang saat ini kita rasakan, bahwa substansi dari kehidupan berbangsa dan bernegara menjadi jauh dari amanat konstitusi. Relevansi semangat kebangkitan dan kekinian pada pokoknya adalah menempatkan manusia atau bangsa yang hidup dalam keselarasan, keseimbangan, dan terpenuhinya hak-hak hidup. Bahwa kita harus sadar akan potensi kekayaan alam dan manusia yang diberikan gratis oleh Tuhan. Bila Tuhan saja memberi, kenapa sesama manusia menghalang-halangi? Dengan demikian, ada yang harus dibenahi dalam praktik tata kelola berbangsa dan bernegara agar tercapainya Indonesia yang berdaulat secara wilayah, ekonomi, dan kebudayaan. Secepatnya harus diperbaiki karena kita keburu habis dan rusak kondisi kekayaan alam Indonesia akibat pembangunanisme, gaya imperialisme yang jelas menyisakan problem ekologi dan problem kemanusiaan. Dengan kesimpulan negara tidak berdaulat, kalah dengan sistem dan jerat kapitalisme, liberalisme, globalisasi yang itu semua semu. Alih-alih memberikan kemajuan hakiki, namun justru memiskinkan rakyat secara terstruktur. Nampaknya penumbuhan kesadaran untuk merubah nasib bangsa tidak hanya berlaku saat era kebangkitan. Saat ini pun penumbuhan kesadaran harus terus diparadekan kepada rakyat. Poros intelektual yang ada pada bangsa ini, dari penyelenggara hingga rakyat, harus berpihak pada sikap dan tindakan pencerdasan dan memanusiakan. Jangan lagi mengumbar parade kebodohan dengan sensasi-sensasi yang seolah-olah mencerdaskan, memakmurkan, membantu dan mengentaskan kemiskinan. Padahal itu hanya sensasi-sensasi semu. Praktiknya, rakyat mencari makan dengan dilempar pada sirkuit yang tidak berkeadilan. Dan sesuatu yang harus dihindari adalah jangan pernah mau dijadikan umpan oleh kekuasaan politik dan kekuasaan ekonomi, baik dalam negeri maupun luar negeri, dengan membenturkan atau bahkan memberikan proyek kegiatan receh dan adu domba yang itu hanyalah mainan bagi mereka. Sedangkan kita terbentur-bentur dalam kekompetitifan semu sesama anak bangsa. Untuk apa itu dilakukan? Agar kita terlena dan semakin lupa dengan hak hidup kita, hak kebangsaan kita, hak kekayaan kita. Jadi, mari momentum peringatan Hari Kebangkitan Nasional 2023 ini kita jadikan sebuah refleksi bahwa pemilu 2024 benar-benar menghasilkan Indonesia yang berdaulat dan berkeadilan. Katakan untuk tidak tunduk pada oligarki, stop mental kacung. Aktualisasi semangat kebangkitan nasional Indonesia sebagai substansi, bukan sensasi.
sambut syukur atas rambu-rambu dari Ratu Belanda Wilhelmina pada pidato tahunannya di tahun 1901 bahwa akan menerapkan kebijakan baru di negara administratif Hindia Belanda, termasuk di Hindia Timur Belanda atau Indonesia, dengan kebijakan politik etis. Klaim dari mereka dengan pengakuan bahwa Belanda memiliki hutang budi kepada orang pribumi. Tujuannya untuk meningkatkan standar kehidupan yang lebih baik bagi penduduk asli. Percaya tak percaya dengan klaim tersebut dalam pengetahuan saat ini, tetapi bagaimana rakyat Nusantara dengan pengetahuannya pada waktu itu menangkap rambu-rambu tersebut? Mengingat selama 288 tahun, Belanda telah bertindak sebagai agresor dari tahun 1620 sejak kepindahannya dari Ambon ke Banten atau Batavia. Tentu kebodohan yang jelas didapatkan, yang secara umum hidup pada keadaan keterbelengguan yang jauh dari nilai kemanusiaan. Pengetahuan baru bangsa pribumi dari hasil politik etis dengan kebijakan intervensi pemerintah, misalnya pada sektor irigasi, pendidikan, dan emigrasi, selanjutnya sebagai trigger perjuangan bangsa pribumi dalam masa pergerakan kemerdekaan Indonesia hingga melahirkan proses kemerdekaan 1945. Namun, tonggak 1908 sebagai masa kebangkitan didapatkan bukan hanya dari hasil politik etis tersebut, meski peluang itu ada, melainkan dari akumulasi akan semangat bangsa pribumi yang tertindas di era Hindia Belanda dan kerajaan. Sementara Belanda sudah menjalin hubungan dengan kerajaan-kerajaan yang melahirkan budaya feodal, yang mana semakin mendikotomikan mental inlander dan inferiority antara agresor dan bangsa pribumi. Pribumi pun dalam klaster priayi dan kelas bawah. Justru penerapan politik etis dari sektor pendidikan dan semua akses dengan dibukanya sekolah-sekolah formal diharapkan untuk menyiapkan tenaga administrasi dan profesional sebagai pegawai negeri pemerintah kolonial yang pada akhirnya ditangkap sebagai kepanjangan kolonialisme saja. Namun, dalam perjalanan politik etis tersebut, beruntung para kelas priayi atau bangsawan yang punya akses tetap ada yang sadar akan pentingnya kehidupan yang layak dan manusiawi serta berkeadilan dengan menuntut hak-haknya sebagai hak kodrati, hak hidup bagi rakyat pribumi khususnya kelas bawah, kaum proletar untuk diperjuangkan. Meski kesadaran tersebut sebenarnya tidak disukai oleh Belanda karena agenda yang utama memanjangkan kolonialismenya dengan memanfaatkan orang-orang pribumi. Dalam hal ini, Belanda sebenarnya kecolongan. Lahirnya masa kebangkitan nasional Indonesia menjadi landasan awal bangsa Indonesia bergerak menuju kualitas kehidupan kebangsaan yang lebih baik, hingga menjadikan fase penting dalam perjalanan bangsa Indonesia sebagai era pergerakan kemerdekaan Indonesia. Lahirnya organisasi Budi Utomo. Pada tanggal 20 Mei 1908 adalah kelahiran organisasi Budi Utomo. Adalah organisasi pemuda dengan tokohnya Sutomo dan para mahasiswa Stovia seperti Gunawan Mangunkusumo dan Suraji. Sebelumnya digagas oleh Wahidin Sudirohusodo. Budi Utomo adalah organisasi yang bergerak di bidang sosial, ekonomi, dan budaya yang tidak bersifat politik, mengingat resistensinya bagi pemerintah kolonial. Meski begitu, otomatis pergerakan kegiatan jelas bersinggungan dengan bidang politik. Dalam hal ini, pengawasan dari pemerintah kolonial terus dilakukan dengan ketat karena berbahaya bagi stabilitas politik pemerintah.
Pada awalnya, meski tidak secara praktis bergerak di ranah politik, organisasi ini terus berkembang sampai tahun 1926. Dari tahun 1908 hingga 1926 atau selama 18 tahun, Budi Utomo telah berkembang menjadi organisasi besar dengan cabang-cabang di daerah-daerah. Nama-nama seperti Ki Hajar Dewantara, Cipto Mangunkusumo, Tirto Adisuryo, Pangeran Aryonoto Dirojo, dan Raden Adipati Tirtokusumo turut bergabung dalam organisasi Budi Utomo. Seiring tumbuhnya semangat nasionalisme, sebelumnya pada September 1912, Sarekat Islam atau Sarekat Dagang Islam yang didirikan tahun 1905 di Solo melalui Hos Cokro Aminoto, arah dari para personil Budi Utomo semakin paham mengenai pergerakan politik. Selanjutnya lahirlah Partai Hindia, adalah partai politik pertama di Hindia Belanda yang didirikan pada 25 Desember 1912 oleh 3 serangkai, yaitu Douwes Dekker, Cipto Mangunkusumo, dan Ki Hajar Dewantara. Gabungan dari para priyayi dengan pengalaman berorganisasi di Budi Utomo semakin menjadikan paham politik lewat organisasi-organisasi tersebut. Ditambah gabungan orang Indo yang pro pada pergerakan kaum pribumi menjadikan level kebangsaan kaum pribumi meningkat. Pada strata sosial, efek masa kebangkitan hingga kelahiran organisasi tersebut, kalangan kelas priyayi, priyayi kecil, pelajar, dan rakyat bawah jumlahnya semakin bertambah dan berkembang dengan kesadaran dan pengetahuan intelektual, efek berorganisasi dan bersekolah, dampak dari politik etis, dan keberpihakan kaum intelektual ningrat pada nasib bangsa. Atas kenyataan tersebut, pemerintah kolonial sedikit banyak telah terlucuti sedikit demi sedikit hegemoni kekuasaannya. Meski secara umum pemerintah kolonial tetap mengendalikan itu semua. Namun faktanya, pada akhirnya Belanda pun benar-benar dibuat kocar-kacir setelah invasi tentara Jepang ke Asia, termasuk melawan Hindia Belanda pada tahun 1942. Meski demikian, sejak tahun 1908 hingga 1942 atau selama 34 tahun, disitulah proses perjalanan bangsa Indonesia belajar dengan hasilnya mampu menumbuhkan kesadaran dan intelektualitas akan arti penting kehidupan berbangsa dan bernegara yang berkemanusiaan dan berkeadilan untuk menjadikan bangsa yang berdaulat secara hak, yakni hak hidup kodrati termasuk hak asal-usul, indigenaus atau hak-hak pribumi yang di dalamnya terdapati potensi kekayaan, juga modal masa lalu kesejarahan kerajaan Nusantara yang ditafsirkan sukses, romantisme sejarah. Jadi pada poinnya adalah bagaimana bangsa Indonesia ingin merdeka. Momentum Hari Kebangkitan Nasional atau Harkitnas Kekinian Indonesia dalam substansi berbangsa dan bernegara. Telah sampailah pada saat yang berbahagia Indonesia merdeka, meski harus berjuang kembali selama 5 tahun dalam masa revolusi nasional Indonesia, karena Belanda ingin menguasai kembali Indonesia. Sejak tahun 1950 hingga kini, selama 73 tahun Indonesia benar-benar telah merdeka. Sebuah organisasi negara sudah benar-benar berdiri, lengkap dengan prasyaratnya, baik secara di dalam negeri maupun pengakuan internasional. Indonesia telah berdaulat, berdiri sebagai bangsa dan negara Indonesia. Landasan konstitusi sebagai dasar untuk menentukan langkah dan arah kehidupan berbangsa dan bernegara telah disepakati sebagai pedoman.
Undang-Undang Dasar 1945 yang di dalamnya terdapat bagian pembukaan sebagai dasar negara, yaitu Pancasila, telah disusun oleh pendiri bangsa ini dengan seksama. Tujuan utamanya adalah bagaimana masyarakat Indonesia atau bangsa Indonesia dapat hidup dengan adil, makmur, berperi kemanusiaan, dan berkeadilan dengan berdaulat. Berhak menentukan nasibnya sendiri tanpa adanya intervensi dari pihak manapun. Yang paling pokok dalam kehidupan masyarakat dunia, bagaimana Indonesia mampu berperan aktif untuk turut serta dalam menjaga ketertiban dunia. Dalam konteks dalam negeri, semangat kebangkitan yang digaungkan pada 1908 hingga era pergerakan kemerdekaan dan kemerdekaan pada pokoknya adalah bagaimana hidup sebagai bangsa yang merdeka. Merdeka dalam pengertian tidak terancam jiwanya karena dalam keadaan perang, tercukupinya kebutuhan pokok yaitu pangan, dan terciptanya kehidupan yang selaras antara individu dan kelompok dengan tujuan utama menentukan nasibnya sendiri. Atas dasar tersebut, lahirlah sistem untuk mencapai tujuan tersebut, termasuk mendirikan sebuah organisasi yang dinamakan negara atas dasar banyak kesamaan tujuan secara hakiki. Wadah organisasi tersebut adalah negara dengan perangkatnya untuk mencapai tujuan atau cita-cita yang dimaksud, yaitu negara Indonesia. Dalam hal ini, jika waktu itu kesadaran timbulnya semangat kebangkitan karena keterbelengguan dan kesadaran akan hak hidup yang telah dirampas oleh kolonial, semestinya saat ini pun juga tetap sama sebagai kesadaran atas cita-cita konstitusi, cita-cita akan kesejarahan. Secara kodrati, manusia telah diciptakan oleh Tuhan dengan keadilannya masing-masing. Di situ ada manusia atau bangsa, disitulah tergelar kekayaan alam untuk hidup manusia, yaitu antara manusia dan alam secara alami maupun penciptaan telah melekat hak-hak hidup. Pengetahuan modern saat ini menyebutnya Indeks Pembangunan Manusia Indonesia. Yang manakah itu? Sederhana saja, apakah hal tersebut sudah menjadi kesadaran pada bangsa ini bahwa kekayaan alam Indonesia mampu menjadikan rakyatnya hidup dalam keselarasan dan terjaminnya hak-hak hidup yang kodrati. Indonesia yang kaya akan hasil lautnya, potensi pertanian di segala bidang, kemudian sektor migasnya. Sudahkah hidup kita berkecukupan dengan pangan yang ideal? Berapa konsumsi ikan laut, daging sapi, ayam, telur, dan susu untuk anak-anak Indonesia? Jangan-jangan kita paling tertinggal untuk urusan gizi pangan dibanding negara lainnya. Urusan kesehatan justru mengapa harus dipaksa dengan iuran-iuran kesehatan? Apakah sumber daya alam yang dikonversi ke nilai ekonomi dan uang tidak mampu menggratiskan biaya kesehatan yang benar-benar gratis? Bahkan, mengapa iuran kesehatan digunakan untuk posisi tawar pada rakyatnya sendiri untuk kepengurusan yang sepele yang sifatnya status administratif? Contoh kasus misalnya, apakah kelangkaan minyak goreng tersebut hanyalah drama yang pada akhirnya untuk ganti harga minyak goreng? Sudahkah saat ini dunia pendidikan yang diharapkan sebagai stok calon pemikir bangsa dan poros riset serta rujukan bagi pemerintah telah benar-benar steril dari komersialisasi pendidikan dan steril dari penjaga marwah intelektual yang independen, merdeka, dan jujur? Mengapa kemudian cara dalam pengelolaan di banyak bidang masih nampak feodalnya dengan 1000 praktik bantuan untuk mempertontonkan keberpihakannya pada rakyat, yang itu tidak esensi dan substansi dalam tata kelolanya, seolah-olah
tercipta budaya keberpihakan yang sudah sesuai menurut hukum apapun. Nih, kamu tak kasih, tapi kamu ikut aku ya, apapun yang terjadi. Nah, cara-cara yang tidak mendidik seperti itu yang menjadikan mental tidak sehat dan akal juga menjadi tidak waras. Padahal tanpa bergaining seperti itu, hal tersebut sudah menjadi hak setiap warga negara. Dan masih banyak kasus lagi yang saat ini kita rasakan, bahwa substansi dari kehidupan berbangsa dan bernegara menjadi jauh dari amanat konstitusi. Relevansi semangat kebangkitan dan kekinian pada pokoknya adalah menempatkan manusia atau bangsa yang hidup dalam keselarasan, keseimbangan, dan terpenuhinya hak-hak hidup. Bahwa kita harus sadar akan potensi kekayaan alam dan manusia yang diberikan gratis oleh Tuhan. Bila Tuhan saja memberi, kenapa sesama manusia menghalang-halangi? Dengan demikian, ada yang harus dibenahi dalam praktik tata kelola berbangsa dan bernegara agar tercapainya Indonesia yang berdaulat secara wilayah, ekonomi, dan kebudayaan. Secepatnya harus diperbaiki karena kita keburu habis dan rusak kondisi kekayaan alam Indonesia akibat pembangunanisme, gaya imperialisme yang jelas menyisakan problem ekologi dan problem kemanusiaan. Dengan kesimpulan negara tidak berdaulat, kalah dengan sistem dan jerat kapitalisme, liberalisme, globalisasi yang itu semua semu. Alih-alih memberikan kemajuan hakiki, namun justru memiskinkan rakyat secara terstruktur. Nampaknya penumbuhan kesadaran untuk merubah nasib bangsa tidak hanya berlaku saat era kebangkitan. Saat ini pun penumbuhan kesadaran harus terus diparadekan kepada rakyat. Poros intelektual yang ada pada bangsa ini, dari penyelenggara hingga rakyat, harus berpihak pada sikap dan tindakan pencerdasan dan memanusiakan. Jangan lagi mengumbar parade kebodohan dengan sensasi-sensasi yang seolah-olah mencerdaskan, memakmurkan, membantu dan mengentaskan kemiskinan. Padahal itu hanya sensasi-sensasi semu. Praktiknya, rakyat mencari makan dengan dilempar pada sirkuit yang tidak berkeadilan. Dan sesuatu yang harus dihindari adalah jangan pernah mau dijadikan umpan oleh kekuasaan politik dan kekuasaan ekonomi, baik dalam negeri maupun luar negeri, dengan membenturkan atau bahkan memberikan proyek kegiatan receh dan adu domba yang itu hanyalah mainan bagi mereka. Sedangkan kita terbentur-bentur dalam kekompetitifan semu sesama anak bangsa. Untuk apa itu dilakukan? Agar kita terlena dan semakin lupa dengan hak hidup kita, hak kebangsaan kita, hak kekayaan kita. Jadi, mari momentum peringatan Hari Kebangkitan Nasional 2023 ini kita jadikan sebuah refleksi bahwa pemilu 2024 benar-benar menghasilkan Indonesia yang berdaulat dan berkeadilan. Katakan untuk tidak tunduk pada oligarki, stop mental kacung.